Makanya di sini meskipun hukum adat adatnya adat Islami, makanya daripada itu kalau ada adat yang bertolak belakang sama Islam, makanya tidak akan dipakai. Malahan ada suatu qaid al adat muhakamat illa yukhalifu syar'a. Adat bisa pakai hukum tapi kalau tidak bertentangan sama syara. Itu. Tak lama kemudian, sang kuncen Mama Uluk memimpin acara Zaroh Makom ini. Setiap akhir pekan, Kampung Dukuh banyak didatangi pengunjung dari berbagai daerah, seperti Bandung, Garut, Cianjur, Jakarta, dan daerah-daerah luar Pulau Jawa. Para pengunjung datang dengan berbagai tujuan, seperti sekedar berkunjung, mengenal adat dan budaya Kampung Dukuh, atau untuk berziarah ke makam Syekh Abdul Jalil. Saya tujuan ke sini itu silaturahmi sama warga masyarakat Dukuh. Yang kedua, mengenali adat dan budaya sosial budayanya dia sendiri gitu di kampung Dukuh ini gitu. Buat saya ya apa istilahnya menyegarkan baik jasmani maupun rohani gitu ya. Apa mungkin ya tujuan kita ke sini punya tujuan masing-masing ya, pribadi masing-masing. Mudah-mudahan aja pulangnya dari sini itu ada barokahnya. Biasanya tamu yang berkunjung ke Kampung Dukuh langsung menuju rumah sang pemangku adat Mama Uluk untuk bersilaturahmi. Sang tuan rumah, Mama Uluk, seperti biasa menyambut kedatangan mereka dengan tangan terbuka. Hal ini merupakan bagian dari karakter warga Kampung Dukuh yang selalu terbuka, menyambut dan memuliakan tamu-tamu. Kaum ibu di rumah Mama Uluk, Lukmanul Hakim, setiap minggunya sudah terbiasa sibuk mempersiapkan hidangan bagi para tamu. Saat maghrib tiba, warga menuju masjid untuk berjamaah. Masjid Kampung Dukuh hanya diterangi sebuah lampu minyak. Keheningan dan keremangan malam menambah kekusukan sholat di masjid ini. Usai sholat Isya, warga Kampung Dukuh dan tamu berdatangan menuju kediaman Mama Uluk. Seperti biasanya setiap Jumat malam, warga Dukuh mengadakan salawatan. Bersama-sama dengan para tamu, warga kampung berkumpul, mendekatkan diri pada Sang Khalik, memuliakan Sang Maha Penyayang, mengagungkan Sang Rasul, bersalawat, memohon ampunan dari Sang Kuasa. Batu-batu kecil berjumlah 4.444 sebagai alat bantu menghitung sholawatan dibagikan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salahil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin wa yastaghfirullahu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi. Air dalam botol-botol dikumpulkan di tengah ruangan untuk didoakan.
Bagi mereka yang percaya, air tersebut merupakan tarekat atau cara untuk mendapatkan barokah dari salawatan ini. Pagi di Kampung Duku. Di rumah juru kunci, para tamu bersiap melakukan zaroh makom atau ziarah ke wilayah makam karomah di hutan larangan. Seperti biasa, sang tuan rumah, Kuncen Mama Uluk, sudah mempersiapkan santapan pagi bagi para tamu. Tak lama kemudian, para tamu menuju kawasan hutan larangan. Mereka berkumpul di depan hutan larangan, menunggu sang Kuncen sambil bergiliran ke jamban pancuran air tempat para peziarah membersihkan diri sebelum memasuki kawasan wilayah Karoma. Dalam acara prosesi zaroh makom terdapat satu pantangan, yaitu para peziarah tidak diperbolehkan mengenakan pakaian berwarna dan bermotif seperti batik. Mereka hanya dibolehkan memakai baju polos warna hitam dan putih. Selain itu, pantangan yang utama adalah peziarah bukan anggota pegawai negeri sipil. Sesuai dengan hukum itu sebetulnya. Makanya di sini meskipun hukum adatnya adat Islami, makanya daripada itu kalau ada adat yang bertolak belakang sama Islam, makanya tidak akan dipakai. Malahan ada suatu qaid al-adat muhakamat id la yukhalifu syar'a. Adat bisa pakai hukum tapi kalau tidak bertentangan sama syara. Itu. Tak lama kemudian, sang Kuncen Mama Uluk memimpin acara zaroh makom ini. Dalam kawasan makam Karomah tersebut, terdapat beberapa makam termasuk makam Syekh Abdul Jalil. Itulah Kampung Duku dengan adat dan tradisi Islaminya yang masih terus bertahan di tengah perubahan zaman dan waktu.